Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali teman-teman, sahabat-sahabat Peta Islam ya, dimanapun kalian berada. Kali ini Peta Islam ingin mencoba mendalami materi kelanjutan kemarin. Ya mungkin beda topik ya Pak ya, mungkin beda topik, tetapi artinya ingin mendalami materi-materi studi pembelajaran, hasil pembelajaran yang telah dikaji oleh Bang Hirman ini, karena membuat semakin didengarkan kemarin itu semakin membuat penasaran, karena ada ilmu-ilmu baru yang belum pernah kita ketahui seperti itu. Mungkin langsung saja ini kita sudah terhubung dengan eh, Bang Herman, dan ada Bang Hendra juga menemani beliau. Ini lokasi ada di mana ini, Bang ini? Baru, Pekanbaru ya? pekan baru, Pekanbaru. baru ya. Oke, silahkan. Ini rencana kita mau membahas tema apa ini, Bang Herman? Jadi kita mau bahas Masjidil Aqsa itu di mana? Wah, temanya Masjidil Aqsa. Letak berarti, posisi. Ada, ya, apa betul dia di Yerusalem? Di mana itu kita Hmm, bahas. oke, siap, siap. Menarik ini, menarik ini. Oke, silahkan, Bang. Langsung saja, silahkan, Bang. Silahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ain, kan artinya di sini dengan adanya sarana yang dibuat sama Mas Ain, atau ada nilai tambah ke kita, buat kita semua. Nah, entah nilai tambah itu mungkin dapat hari ini atau nanti-nanti gitu. Jadi setidaknya karena ini sudah merasa dimiliki oleh Bapak. Jadi Bapak merasa berkewajiban juga untuk Ya, menyampaikannya. ya. Nah, apa nanti diterima nggak diterima itu nantilah gitu kan. Urusan lain Tapi lah yang ya. jelas Bapak sampaikan dulu. Iya. Jadi sebaiknya tahap pertama ini Mas Ain kita mungkin agak mundur masalah pembahasan Masjidil Aqsa. Artinya apa? Dia semuanya saling berkait. Hmm, Satu contoh kemarin kita bicara masalah Adam manusia pertama. ya, Itu kaitannya tetap ke la raiba fihi gitu. Jadi Al-Quran itu memang harus tuntas membicarakan sehingga kebenaran, kejelasannya itu memang jelas. Nah hmm, ini salah satu juga bagian dari itu gitu. Walaupun topiknya itu agak berbeda. Jadi untuk mengantar sebelum kita ke arah itu kan kita coba merenung diri kita ini ya kan, bagaimana kondisi umat pada saat ini. Kalau menurut Bapak pada saat ini Al-Quran ini bukan udan gitu. Menurut Bapak hmm. nih, kenapa dia bilang tak menjadi udan? Ini contoh. Belum menjadi ya, belum Misalnya, belum menjadi ya, Bang ya. Belum menjadi hudan ini. iya, jangan. Misalnya nih, di saat kita katakan sama kawan-kawan, dalikal kitabu la raiba fihi. Dia kan nggak tahu artinya tuh. Kita sebutkan artinya. Demikianlah kitab, yaitu Al-Quran. Tidak ragu-ragu kebenaran Al-Quran. Terus kawan tuh bertanya, nggak ragu, kenapa? Gimana? Katanya. Hmm, Nah dia tanya gini kan berarti dia ragu gitu. Emang nggak hmm, ngerti. Tapi dia Islam. hmm. Oke, oke, Gitu. oke. Nah, dia tahu. Aku tahu artinya dari cabut itu memang tidak ragu-ragu. Nah kita tanya, ini nilai mudah enggak? Apa bedanya? Kamu tahu dari kita mulai bafi ini artinya tidak ragu-ragu. Terus beda untuk kamu apa? Ya tahu aja kata dia. Hmm, oke. Ya kan? Berarti kan tahu dan. Kemudian kita ini lagi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Padahal dibacanya berapa kali setiap hari kan? Nah, subuh 2 kali. Itu kalau buta, tak salah Hmm, sunat. Kalau sunat sampai 4 kali dibaca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tahu tak? Jadi baca terus ya tahu lah, apalah. iya, iya. Maknanya puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Nah apa tuh?
Ya udah itu kata dia. Nah, itu. Kan berarti nggak nilai udah juga. Hmm. Seperti hanya Bio ngomong ya kan. Kan Bionya nggak tahu yang dia bilang apa gitu. Iya, iya. Berarti semua ayat-ayat itu harus bernilai hudan ya, Bang ya? Semua. Iya, iya. Betul. Nah, jadi dengan melihat kondisi seperti ini sebetulnya kan kita kok Al-Quran ini gimana nih gitu. Hmm. Jauh-jauh turun dari langit tapi tak punya nilai manfaat untuk manusia. Dan semua yakin ini kitab suci. Nah, Hmm. ini kitab suci harus kita patuhi semua tahu. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini salah di mana nih? Salah terjadi seperti ini, salahnya di mana? Nah, itu. Hmm. Tuh. Dengar Ustadz ini ngomong gini, itu suka beda. Mm-mm. Ya kan? Dengar ulama bercakap seperti ini suka juga beda. Kita baca buku-buku beda juga. Ya berarti inilah penyebab amburadulnya umat ini. Gak bisa bersatu. Berbeda pendapat itu. Kesalahan. Iya. Hmm. Jadi ingat juga tuh katanya Pak, apa? Kalau ikan rusak itu kepalanya udah rusak katanya. Kapolda yang ngomong. Oh. Nggak salah lah. Ya kan? Ya. Jadi gampang nengok ikan busuk katanya. Tengok kepalanya udah, kalau kepalanya busuk-busuk semua tuh katanya. Nah itu malah nilai udah. Hmm. Nah, itu terus gimana itu, Bang? Solusinya gimana itu? Ini. Gitu. Solusinya gimana ini? Apa ini yang salah ada? Yang salah apanya ini? Nah, jadi yang kita maksud ini gini, aura, kemampuan, kehebatan Al-Quran itu boleh dibilang hanya pejabat mau diangkat pakai Al-Quran, sumpah di pengadilan pakai Al-Quran, rumah supaya jangan kecolongan pakai Al-Quran. Kan itu nilai ini kita lihat nilai yang terjadi gitu. Kan seperti itu sekarang. Ya kan? Iya, iya. Sementara Al-Quran itu kata Allah bukan gitu. Makanya kita coba merunut. Kira-kira di mana nih permasalahannya? Nah. Ini contoh, ya kan? Dia orang Islam, belajarlah ilmu ekonomi, modal yang sekecil-kecilnya, keuntungan yang sebesar-besarnya. Oh ya boleh, udah dia terapkan di pasar, dia tawarkan barang murah semahal-mahalnya, dibeli orang. Itu nilai udah. Padahal itu ilmu manusia, ya kan? Jadi kira-kira nilai udah itu memang ada reaksi terhadap otak nggak? Muncul nggak energi itu di otak? Yang membuat raga ini dia jadi bergerak. Iyalah. Makanya apabila Al-Quran dibacakan bergerak, kan gitu hatinya, apanya. Nah itulah nilai udah. Nah itu nggak terjadi sekarang gitu. Nggak bergetar ya artinya ya. Iya, nggak terjadi. Nah kenapa nggak terjadi? Jadi kemampuan Yahudi untuk liyutfi'u nurullah bi'afwahihim ini sudah sempurna. Apa itu, Bang? Terus walantar da akal Yahudu hatta tetap milatahumnya sempurna juga gitu. Dia bekerja udah sempurna. Kenapa dia bisa bekerja sempurna? Kan gitu lagi. Jadi Mas Ain, kalau ditanya orang, Bapak sholat iya. Terus salat yang diterima itu kan salat khusyuk. Itu urusan Tuhan. Ya kan? Iya, iya. Kalau udah bicara salat itu diterima atau tak diterima, khusyuk tak khusyuk, itu urusan Tuhan. Yang penting lakukan aja. Ini udah nggak betul.
Tuhan, semua urusan Tuhan. Ya kan? Terus Yahudi sudah mampu. Kenapa sholat? Ya, yang jelas tetap. Kalau nggak sholat, kita nanti ke azab di neraka. Kalau sholat, kita masuk surga. Di taman apa? Nirwana yang penuh dengan air dan tumbuhan. Kita dihidangkan bidadari. Ada semacam iming upah gitu. Kan di situ larinya. Iya. Terus kenapa puasa? Ya, kalau nggak puasa masuk neraka. Tapi kalau puasa kita masuk surga. Terus naik haji bagi orang yang mampu. Dia mampu ya kan? Naik haji. Ya supaya dapat pahala juga, supaya jangan masuk neraka juga. Soalnya nanti di akhirat dikasih onta untuk nyeberang neraka. Oke Bang, saya nangkap Bang. Ya. Kelompok haji itu. Ya, saya nangkap Bang. Saya nangkap. Jadi ini permasalahan ini terus letaknya di mana? Terus agar bisa bernilai hudan itu seperti apa? Tadi kan Bapak udah bilang, ini kerjaan Yahudi. Kerjaan Yahudi. Tapi dia pura-pura dalam Islam. Kenapa orang Yahudi bisa bunuh Ali, bunuh Utsman? Ya dia sholat di masjid ikut. Musuh dalam selimut kan dia. Setengah mati. Jadi warna hatinya itu nggak kelihatan. Dia berpura-pura, dia berpura-pura menjadi ulama, dimulailah diplesetin. Iman itu abdun fakat. Ini salah satu contoh. Jadi beranjak ke pemahaman semuanya surga, semuanya neraka, dan itu akhirat. Kan faedah, kalau faedah dunianya kan tadi udah kita telisik, nggak ada faedahnya. Dia baca puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Faedah dia untuk dia itu apa? Nggak ada. Terus apa faedahnya? Dia kalau dibaca itu kita pahala. Iya itu. Akhirat lagi ya. Iya kan, artinya kan nilai hudan itu tidak masuk kan? Nilai hudan tidak masuk kan berarti itu? Tidak masuk, tapi diiming dengan akhirat. Solusinya gimana Bang? Ini umat Islam ya. Dengan ilmu Yahudi diiming, doanya langsung ke sini. Akhirat. Pahala, surga kita ambil istilah surga aja ya. Yang umum jadi orang cepat mati gitu. Kemudian siksa neraka. Oke? Apa akibatnya? Idina siratal mustaqim itu ya nanti di akhirat, nggak di bumi. Ini akibatnya nih. Dari sini loncat ke sini, siratal mustaqimnya di akhirat. Oh iya. Terus nanti maliki yaumidinnya di mana? Ya di akhirat. Yang merajai hari akhir kemudian pembalasan. Baca tafsir semua tuh. Mau tafsir orang Arab, mau tafsir orang Amerika sama aja. Mau tafsir orang Indonesia. Iya. Oke, Mas Ain ya. Nangkap. Okay. Sehingga kehidupan dunia ini terjadi kekosongan. Nah inilah yang di Yahudi isi. Ilmu tentang pemerintahan, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu teknik, ilmu kesehatan, termasuk pembodohan umat Islam. Yang tadinya Masjidil Aqsa tadi mana lari ke Palestina dia. Ini pembodohan nih. Ya, iya. Oke. Oke, nangkap. Lanjut. Kondisi pada situasi kondisi Rasul, ya kan, ilmu manusia ini sejengkal. Tapi Al-Quran 1 kilo.
Al-Quran mengalahkan ilmu manusia. Sehingga maknanya gimana? Al-Quran ini selalu imam untuk ilmu manusia. Oke. Nah, kondisi saat ini terbalik. Ilmu manusia di depan, Al-Quran di belakang. Akhirnya pemahaman Al-Quran dipolakan dengan pola-pola manusia. Ya berantakan semua, ustaz ini lain, ustaz ini lain. Nih, karena bukan Al-Quran yang di depan gitu. Al-Quran bukan menjadi imam ya. Nih contoh, Allah melarang manusia makan daging babi, ya kan? Datanglah ilmu manusia. Kenapa dilarang makan daging babi? Karena banyak mengandung cacing pita. Datang lagi ilmu manusia lain. Aku pandai menghabisi cacing pita. Boleh nggak dimakan? Udah. Ya udahlah, kalau memang itu untuk obat sakit, makan aja. Lain lagi gitu. Akhirnya Mas Ain ke kiri, Abang ke kanan. Oke. Mana dapurnya? Inilah penyebab semuanya nih. Pembodohan. Terus Rasulullah bolak-balik nemui Allah, kurangkan salat itu dari 50. Udah dapat kurang 5. Kata Nabi Isa, masih berat, kau balik lagi ke Tuhan. Berangkat lagi Nabi Muhammad, ya Tuhan masih berat. Ya udah kurang 5 lagi, tinggal 40, balik lagi dia. Berapa Muhammad? Kata Isa. 40, berat lagi itu, balik lagi. Memang Nabi Muhammad ini kepala batu apa? Muka tembok apa? Tawar-menawar kan ya. Ngejek ajaran Islam. Tapi ulama ikut ngejeknya. Ustadz ikut ngejeknya. Kan hebat kan? Makanya kata Yahudi, selain dari orang Yahudi, itu binatang semua katanya. Tapi kalau Bapak nggak mau, Bapak ada aku ya hebat dari kau gitu. Udah Mas Said. Lanjut. Oke. Sekarang kita beranjak ke Masjidil Aqsa. Ya kan? Ini kan udah nampak gambaran kenapa nih. Jadi di saat kosong-kosong inilah perubahan masjid menjadi ini nih. Di saat Yerusalem ini ditundukkan oleh umat Islam. Itu garis apa itu, Bang? Bang, itu garis apa itu? Mana? Iya. Garis Nabi Muhammad naik burak. Oh. Loncat ya naik burak. Yang dari Haram ke Masjidil Aqsa, burak loncat. Iya. Ya. Di 15 Hijriah barulah Yerusalem ini dapat ditaklukkan oleh Khalifah Umar. Siapa panglima perangnya? Abu Ubaidah. Terjadilah peperangan sama Romawi segala macam, akhirnya Romawi mundur, kemudian berantem lagi dengan pasukan Baitul Muqaddis, ya kan? Nah, tapi di sini nggak perang. Jadi Abu Ubaidah mendelegasikan kepimpinan kepada Amr bin As, mewakili kau sana kepala panglima perang, kata Abu Ubaidah. Pasukan perang yang di seberang sana itu dipegang tunggu sekejap ya. Mana lah tadi lagi. Artabun namanya. Yang komandan perang yang di Baitul Muqaddis. Amr bin As tahu Artabun ini hebat taktik perang. Artabun tahu
baru gesek-gesek baru. Tak jadi peperangan, belum terjadi peperangan gitu. Kau masuk ke darahku, kau hancur, kata Arzabun. Tapi kau memang akan aku hancurkan, kata Amr bin As. Jadi itu baru. Kemudian datanglah utusan dari Arzabun. Oke, yang mendamaikan kita satu-satunya Umar bin Khattab. Aneh kan? Permintaan Arzabun. Pasukan perang Baitul Muqaddis. Dibikinlah surat dari Abu Ubaidah ke Umar supaya Umar minta permintaan ini. Amirul Mukminin minta datang ke sini. Akhirnya Umar datang. Di situ jumpa Arzabun. Nggak perang, mereka langsung nyerah, langsung berdamai tanpa peperangan. Di saat itulah si Umar bin Khattab membereskan gereja-gereja katedral, gereja-gereja Betel, dimasjidkan semua. Jadi ada satu gereja yang besar yang menjadi ratap-ratap Yahudi, itu langsung diambil gelang emas istrinya yang bernama Siti Zarah untuk merehab, membangun menjadi merehab. Akhirnya Umar kasih nama Masjid Baitul Aqsa sekarang ini Baitul Zahra. Setelah Umar wafat, Utsman wafat, Ali wafat, kan terjadi perpecahan di dalam umat Islam. Antara satu membentuk Sunni dan satu membentuk Syiah. Berdarah-darah, ya kan? Akhirnya muncullah dinasti Umayyah. Ya kan? Dinasti Umayyah, pasukan perangnya siapapun yang keturunan Ali, penganut Ali, sikat habis bunuh. Akhirnya yang ngerti-ngerti ilmu naik ke gunung bertirakat. Dan orang-orang Syiah inilah yang melahirkan ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu sufi. Jadi ilmu tasawuf, ilmu sufi itu bukan ilmu dari Ahlussunnah wal Jamaah, bukan. Ilmu dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah fikih, usul fikih, usul hadis, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau udah tasawuf itu Syiah. Nah, mulailah di sini pengertian iman menjadi Abdul Fattah. Maksudnya apa? Pemerintahan Umayyah ini jangan dikacau gitu. Pemerintahan, ya Anda mau sholat, Anda mau agama. Nah ini akhirnya mulai berkembang, kan Yahudi juga. Mulailah teori demokrasi, teori segala macam yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintahan. Nah, begitu iman Abdul Fattah ini yang langsung akibatnya sini. Ini kosong. Diisilah sama Yahudi. Kemudian terjadi penggulingan dari Abbasiyah ke Muawiyah, pura-puranda habis. Dari Abbasiyah pura-puranda menjadi Turki Utsmani. Diporak-porandakan lagi dari bangsa Tartar Mongol, hancur nggak keluar. Inilah orang nggak kepikir, udah ini jadi Masjid Aqsa langsung. Orang nggak ada pikiran di sini gitu. Lagi orang bergelimang apa, nggak ada pikiran ini berubah. Waktu itu orang menganggapnya biasa aja, seperti kan kita bikin masjid Baitur Rahman, kan nggak masalah waktu itu. Tapi kemudian
melalui mufasir langsung dibisikkan ini tempat Nabi Muhammad nih. Ya, ya. Isra Mi'raj. Akhirnya sampai hari ini jadi kacau balau kalau kata Bapak. Kenapa kacau balau? Ini kita lihat ayat. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau masjid Aqsa-nya di sini, berarti Nabi Muhammad enggak ke Mahfud. Cuma sini aja. Orang cuma sampai di sini kok. Dan Al-Quran tidak bilang. Habis itu Rasulullah berangkat naik ke langit. Enggak ada ayatnya. Cuma ini aja. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berarti Nabi Muhammad enggak mi'raj. Ini konsekuensi ilmu ya. Nah, taruh Nabi Muhammad di sini. Sekarang Aqsa di sini pada abad atau pada tiga tahun sebelum hijrah, ya kan? 3 tahun sebelum hijrah, taruhlah Rasul ke sini. Kalau menurut sejarah nggak ada masjid, taruhlah di masjid kan, oke? Aqsa di sini memenuhi kriteria ini nggak 1, 2. Masjid Aqsa itu adalah allazi barakna min haulihi 1, 2. Linuriyahu min ayatina. Masuk nggak Yerusalem nih? Orang jajahan kok. Kan dijajah sama Romawi. Coba masa iya min ayatina? Terjemahkan Bang Herman. Yang 1, 2 itu. Coba diterjemahkan itu Bang. 1, 2 itu. Ini artinya Masjidil Aqsa ini adalah yang diberkati oleh Allah sekelilingnya. Satu kampungnya itu dapat berkah semua akibat dari Aqsa ini. Satu negeri itu dapat berkah semua karena Aqsa ini. Negeri yang makmur, negeri sejahtera. Termasuk ada kampung atau negara di sekelilingnya menikmati baraknanya itu. Sementara ini kan aja di 3 sebelum Masehi. Oke. Kemudian di Muriyahu min ayatina. Ayatina mana yang mau dijelaskan di situ? Orang kekuasaan Romawi kok. Apa Romawi itu dijadikan linuriyahu min ayatina? Kan enggak masuk. 3 tahun sebelum hijrah, Yerusalem ini tidak termasuk dalam kategori ini. Berarti ini coret. Kalau ini dicoret, ya berarti Rasulullah dari sini langsung. Kalau ini pas ini, dua kriteria langsung masuk di Lauh Mahfuz. Orang malaikat kok semua. Ayatnya ada nggak yang mengarah ke sana? Kalau ayatnya berarti kemana? Ini allazi barakna min haulihi, itu Lauh Mahfuz masuk. Cocok. Linuriyahu min ayatina, Lauh Mahfuz cocok, masuk. Kalau ini nggak masuk. Itu. Di samping sambungan ayat ini berangkat ke langit juga nggak ada. Berarti Masjidil Aqsa-nya itu yang di langit itu? Masjidil Aqsa nih. Lauh Mahfuz itu? Iya. Jadi Masjidil Aqsa ini bukan di bumi tapi di langit. Disinilah letak radhiyallahu anhu wa radu anhum. Disinilah letaknya as-salatu mi'rajul mu'minin.
Berarti langsung ya, langsung langsung. Langsung. Oh, oke. Kalau kita di sini, ini muatannya la riba fihi ini. Karena ini kategori ini nggak masuk. Kemudian sambungan ayat ini berangkat lagi ke langit juga nggak masuk. La riba fihi di sini. Kalau di sini langsung dia kelop. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Oke. Jadi Mas Ain, kalau Bapak rasa nggak usah panjang-panjang, kita nunggu orang komplain aja. Oh, iya. Iya. Ya. Berarti di situ juga Masjidil Aqsa itu berarti ke Sidratul Muntaha itu di situ sama. Sidratul Muntaha itu ya di Lauh Mahfud. Lah iya, makanya berarti kan satu kesatuan itu Sidratul Muntaha, Lauh Mahfud, Masjidil Aqsa itu Iya. dalam satu kesatuan. Iya. Dan di sini itulah pusat pengendalian alam semesta. Oke. Jadi nyambung dia dengan Masjidil Haram ini nyambung. Kan kita sholat ini kan penyamaan frekuensi juga. Supaya frekuensi kita tuh langsung lagi. Jadi kita ini sebetulnya kalau Bapak ini mengharap nih kalau misalnya mengingatkan Yahudi itu tak mungkin. Yahudi itu dia orang yang diberi apa yang diberi kelebihan oleh Allah. Jadi hak kita itu cuma menghimbau. Jadi kita himbau Yahudi ini kembalilah ke fitrahnya. Gitu. Apa fitrah Yahudi? Yahudi pendukung Taurat. Itu fitrahnya. Kemudian kita juga mengimbau ke Vatikan. Kembalilah ke fitrah. Apa fitrah Vatikan? Kembali ke Injil. Ini bumi ini mau dikemanakan gitu. Yeah. Kalau Arab nggak usah cerita lah tuh kan. Iya. Dia nanti udah ikut sendiri aja dia tuh. Iya. Ini bumi ini mau kemanakan sama orang nih. Tapi itu tadi masih ini, Bang, masih belum menjawab bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini berfungsi sebagai hudan, kan belum sampai ke sana gitu. Tiga dua kata kita bahas baru. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ini di konten menuju takdir ya. Yang kita bahas baru zalikal kitabu la raiba fihi. Ini pun tak beres-beres. Udah 10 hari lebih. Bagaimana mau cerita yang panjang kayak gitu itu? Ego semua naik. Iya. Jadi kan pernah Bapak bilang kalau ngikuti cara umum iya bagus. Habib Rizik lagi gitu Bapak. Pendukungnya banyak. Bagus UAS lagi pendukungnya banyak. Yeah. Kita apa ya? Cuman ya mudah-mudahan ke depan pola pikir kita ini semakin berkembang. Terus kalau Bapak itu khusus tugasnya itu udah cari yang janggal-janggal aja dulu lah. Dalam rangka apa? Supaya larai bafinya ini bisa betul-betul nampak gitu. Kalau larai bafi itu bisa betul-betul nampak, ini akan menjadi sugesti untuk semua orang. Mereka akan lebih berminat mempelajari ilmu Al-Quran dibanding dia mempelajari hukum-hukum natural, ilmu-ilmu naturalis. Apa ilmu naturalis? Dikasih mana salwa dia nak minta bawang, kan kurang asam tuh. Dikasih makanan dari langit mana salwa, hanya minta bawang. Bawang itu apa yang natural, material, konkret. Jadi dengan ajaran natural konkret inilah Al-Quran ini dihancurkan. Mana salwanya buang, bawang putih, bawang merahnya makan.
Lahirlah ekonomi makro, lahirlah ekonomi mikro, lahir idealis, lahir naturalis, lahir individu, lahir komunis. Ujungnya apa? Lahir barat, lahir timur. Terus Al-Qurannya apa? Laisal bira antuwalu wujuhakum kiblal masrik wal maghrib walakinnal bira man amana billah. Ingat. Bagaimana supaya beriman? Larai babi itu bereskan gitu. Kalau mau beriman, itu kuncinya. Larai babi akan menuju hudan, hudan membentuk orang menjadi beriman, orang beriman menjadi mutakin. Baru ulaika lahudan mirabihim ulaika humul muflihun. Kita mau jadi pemenang, mau rasa dapat hidayah, tapi raiba, enggak dapat itu. Terus ujung-ujung, ya tergantung Allah lah. Kalau Allah terima, ya syukur, ya. Coba nah, kan gitu. Ya gimana Allah aja lah. Gitu. Jadi mungkin abang cukup, mudah-mudahan nanti habis ini, entah bisa rame-rame, kan gitu aja. Oke? Siap. Siap, Bang. Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih sekali Bang Herman atas uraiannya tadi masalah banyak sekali ya tadi ya yang saya pribadi dapatkan ya dari Bang Herman ini, terutama pandangannya menyangkut fungsi Al-Quran ini belum berfungsi menjadi hudan, dan letak Masjidil Aqsa itu ternyata di Lauh Mahfud, di Sidratul Muntaha, itu berarti langsung ke sana. Nah, itu yang masuk akal juga. Ya, cuma kan karena ini sesuatu hal yang baru kan butuh apa namanya, proses mencerna kan itu Bang, butuh proses mencerna kan seperti itu. Nanti biar saya upload, biar ditonton oleh kawan-kawan, biar untuk bahan kajian masing-masing, bahan ratel. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa ya Bang ya, nanti lewat komentar nanti bisa disampaikan lewat komentar seperti itu. Mungkin itu dulu ya pada malam hari ini Bang Herman ya. Mungkin itu dulu ya sobat-sobat Peta Islam semuanya, kali ini cukup sekian dulu, kita ngobrol-ngobrol ya, ngaji bareng dengan Bang Herman ini yang ada di Pekanbaru. Mungkin kita akan berlanjut lagi ya minggu depan, atau mungkin di waktu-waktu yang lain nanti akan ada pemberitahuan lah seperti itu. Jangan lupa untuk selalu menonton channel Peta Islam. Jangan lupa like, subscribe, komennya ditunggu ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.